Dami nebatamu na mengatasi haganu hauguron. Inma meneramot pendugur pakon pikiran nasiam ibagas Kristus Yesus. Amin. Salam bata galukan. Sampai rumahnya dulu atau mulai memilih. Ada kan kalau kamu lagi tinggal kan, mulai pasang tarik kalau mulai. Tapi bubui dan pagi aku bayi minggu tak sadari yo. Ay minggu pawalu dok Trinitatis. Persurat bagi Roma 8 ayat 26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 30. Biar basari tahakan itu ngantang ketiga-tiga. Kebasawan bata ayat berlapni, nasihat membaca ayat ganjil. Buka kita, sonama tersurat tata itu ngantang. Tapi age tundui, iu video kita bagi nagale konta. Aiseng iboto kita barang aha dona patu si itu onta. Gabi yapi itu Indo kita mari tegoi naso rakata. Ay magturo ba niyo? Ay iboto kita haganukdo manupa kubani lamadea. Bani segala nama kolong diukur bani nebatan. Nami diloni kumbali surah-surah. Anak ko dari nan ay do asa usi sini huwan lupa ani asa man Ay natinanda nihinan ay do inilo. Anjana nililoni ay do itituri. Anjana pineterani ay do martua do halak namanangar hata ni nebata namang paling bagus kok di bagus kubuli terus si nama kerja dari dulu di sini. Dan lupa nenaga itu kata ada satu keluarga Kristen yang selalu mengalami masalah dalam kehidupannya, mengalami masa-masa kesusahan dalam kehidupannya. Masalah dan kesusahan itu seakan-akan silih berganti, tidak pernah berhenti. Padahal keluarga ini adalah keluarga yang rajin ke gereja, taat kepada Tuhan, rajin berdoa, dan tetap berusaha melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi karena kehidupan yang penuh dengan masalah dan juga banyak musibah yang terjadi, akhirnya keluarga ini bertanya dalam hatinya, apakah Tuhan peduli kepada kami? Lalu kalau memang Allah peduli kepada kami, kenapa kami yang berjuang melakukan yang baik ini selalu mengalami masalah dalam kehidupan kami? Berganti-ganti kadang dapat penyakit, lalu ada masalah di kantor, kemudian ada musibah, ada orang yang menyakiti hati dan seterusnya. Sebenarnya apakah ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami? On menagari suku-sukunya keluarga ada. Mereka berpikir tidak ada kepastian di dalam Tuhan ini. Tidak ada arah yang jelas. Sehingga pertanyaan on betul-betul menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Bapak Inang dan juga nama Poso, mungkin pengalaman yang seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang sebentar bekerja kemudian di PHK, kemudian dikhianati,
lalu kemudian mengalami banyak persoalan, anak-anak yang tidak mendengarkan nasihat kita, anak-anak yang belum bisa hidup seturut dengan apa yang kita inginkan, dan persoalan-persoalan yang lain, bahkan musibah. Ketika kita mengalami itu, mungkin kita juga bisa bertanya kepada Tuhan dalam hati kita, benarkah Tuhan ada dan memperhatikan kehidupan kami? Bapak Inang dan juga Nafas yang dikasihi Tuhan, sebenarnya firman ini mau menyapa kita ketika kita punya pertanyaan yang demikian. Karena firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah lah yang memulai perjalanan hidup kita, bahkan yang memulai memberikan keselamatan kepada kita. Dia juga yang menuntun kita sekarang dalam perjalanan ini, dan dia juga yang akan menyelesaikan perjalanan iman kita. Roma 8 ini. Firman ini menunjukkan kepada kita bahwa sekarang ini, walaupun mungkin kita tidak melihat dan mungkin banyak kita masih ragu, sebenarnya Allah sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Lewat setiap pengalaman yang kita alami, lewat pergumulan yang kita alami, lewat masalah-masalah yang menerpa hidup kita, Tuhan ada di sini. Tuhan selalu bekerja untuk kita, orang yang dipilih. Jadi benar seperti yang dikatakan topik mingguan kita hari ini, perbuatan Allah bagi orang-orang pilihannya. Allah tidak pernah berhenti berbuat bagi kita, orang yang dipilih. Kita sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Luar biasa sekali firman ini. Artinya kita berpendengar Tuhan kan? Kalau sekarang kita menjadi orang Kristen, ini bukan terjadi secara kebetulan. Tapi memang kita adalah orang yang dipilih Allah dan diutus ke dunia ini. Tongkol dirimu Bapak, Ina, apa nama Poso? Kita adalah orang pilihan Tuhan yang sudah ditetapkan. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah dipilih. Allah menolong kita dalam kelemahan kita melalui Roh Kudus. Ya tahu dalam bahasa Indonesia pronoun. Tapi agen pemilih Yurupi dogita bani agalekon. Bahasa Indonesia mengatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan ini. Bapak Inang dan juga Naposo, kita akui kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang bisa jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dalam pelanggaran. Dan itu adalah bukti bahwa kita adalah orang yang lemah. Ayo syukur di kita. Adakah di antara kita selama seminggu ini tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan? Ada belum, Bapak? Kadang Allah izinkan persoalan itu harus kita alami dalam hidup kita. Lalu ketika kita berdoa, Tuhan bebaskan aku dari persoalan ini, kan itu berarti kita tidak sejalan lagi dengan keinginan Tuhan. Tuhan mau supaya kita juga mengalami kesusahan dalam hidup kita. Tuhan juga mengizinkan supaya kita mengalami kesukaran dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga mengizinkan kita mengalami musibah dalam kehidupan kita. Apa tujuannya Bapak Inang dan juga Nawaposo? Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan diri kita, tapi kita lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan juga Nawaposo Nabi Allah Tuhan Yesus Kristus. Firman ini mau menyapa kita hari ini. Kalau kita sekarang sedang mengalami jalan buntu, kita sedang memiliki banyak persoalan, dan kita tidak bisa berkata-kata apa lagi, tetaplah berdoa. Walaupun doa kita mungkin tidak tepat seperti yang Allah inginkan, tapi ada Roh Allah yang berdoa bersyafaat untuk kita.
sehingga doa kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Karena Roh Kudus yang menyempurnakan doa kita. Dalam setiap kelemahan kita, ketika kita jatuh bangun di dalam iman kita, ada Roh Kudus juga yang menopang kita, sehingga kita bisa kuat. Kita tidak putus asa karena kelemahan kita. Sama seperti gambaran yang pernah saya sampaikan di tengah-tengah kita. Kita seperti anak yang baru belajar berjalan. Kita biarkan sebentar anak kita belajar berjalan, dia berjalan satu langkah kemudian jatuh. Lalu ketika jatuhnya sudah mulai membahayakan, kita datang menolong dia. Allah membiarkan kita mengandalkan iman kita dalam perjalanan hidup kita. Tapi ketika kita lemah, Allah tidak membiarkan kita. Allah menolong kita di saat kita lemah, supaya kita bisa kembali berdiri di dalam iman kita. Ini bukti bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita, orang-orang pilihan. Bapak Inang dan juga dalam poso dialog Tuhan. Yang kedua, pekerjaan Allah nyata dalam hidup kita, yaitu dalam hidup. Allah bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita keluhkan energi Tuhan kan? Ternyata tidak ada yang terjadi dalam hidup kita ini secara kebetulan. Tidak kebetulan kita sukses, tidak kebetulan kita naik pangkat, tidak kebetulan gaji kita bertambah, dan juga tidak kebetulan datang persoalan dalam hidup kita. Tidak secara kebetulan terjadi musibah dalam hidup kita. Tidak secara kebetulan kita mengalami sakit penyakit. Tidak secara kebetulan kita dikhianati. Semua itu dirajut Allah untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita gambarkan tadi segala kebaikan dan juga segala keburukan itu seperti benang yang berwarna-warni ketika merajut kain kapak untuk membuat sulaman itu. Bukan hanya satu warna kristik ya. Kalau kita hanya menyulam di kain kristik itu hanya satu warna, enggak ada gambar apa-apa di sana. Tapi ada warna hijau, ada warna putih, ada kuning, coklat dan sebagainya. Perpaduan rajutan warna benang inilah yang membuat terjadi lukisan yang indah dalam pasal Apostol. Kita tidak perlu menyesali apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam hal baik dan dalam hal buruk untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Memang ketika kita mengalami musibah, sakitnya luar biasa. Hati ini sepertinya hancur remuk. Tapi firman ini menghibur kita. Allah izinkan itu kita alami, supaya lebih indah lagi kehidupan kita. Kita punya banyak pengalaman iman di sana. Kita di sana belajar bagaimana menyerahkan semua persoalan kepada Allah. Di sana kita belajar rupanya semuanya berasal dari Allah, sehingga kita semakin takut kepada Allah. Ini keinginan Allah, makanya Allah merajut semuanya kebaikan dan keburukan dalam hidup kita. Tapi ada syaratnya, kata firman Tuhan. Syaratnya itu semua bisa mendatangkan kebaikan, yaitu kalau kita mengasihi dan kasihilah Allah, karena Allah bekerja dalam segala persoalan yang kita alami, dalam segala hal yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Laku buat Bapak Enam dan juga nama Boso, apa sekarang yang kita alami? Yang pasti firman ini mengatakan Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi. Ada satu keluarga ini lama sekali menantikan anak. Di usia pernikahan mereka lebih dari 10 tahun, lahirlah seorang anak di rumah tangga mereka. Lahirlah anak ini, kakinya tidak ada dua,
tangannya juga tidak ada. Kakinya ada, tapi hanya telapak kaki dua-dua, lengkap dengan jarinya. Mohon maaf, dari bagian bokongnya langsung ke kaki. Bagaimana pergumulan keluarga ini? Mereka adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan. Suami istri mengatakan, ya Tuhan, ini kan pemberianmu kepada kami. Kami sudah lama berdoa kepadamu. Mohon maaf Tuhan kalau kami harus membuang anak ini. Ketika masalah ada dalam hidup kita lupa Allah bekerja. Tapi keluarga itu menjadi bahagia karena rupanya anaknya yang disabilitas itu ternyata lebih hebat dari orang yang normal fisik. Bukankah berkat Allah luar biasa? Jadi Bapak Ibu, pengalaman hidup Nick ini yang saya ceritakan kepada kita, itu menjadi contoh bagi kita bagaimana kita bisa melihat Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita dalam setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya jangan lupakan Tuhan, karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Napa kedua dia tahu itu artinya kita mengasihi Yesus Kristus. Allah menghadirkan kita di dunia ini dengan maksud dan tugas khusus. Artinya kita bukan hanya hidup untuk diri kita saja. Tuhan memanggil kita, memilih kita menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini, menghibur orang yang berduka, meneguhkan orang yang patah hati, menguatkan orang yang tidak berpengharapan, juga memberi semangat kepada orang yang kehilangan kekuatan dan kehilangan semangat. Ini tugas kita. Dalam bui halu pahunongkan. Jadilah kita guru untuk diri kita sendiri kita. Karena kita adalah orang pilihan Allah. Supaya semakin banyak orang yang menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita kehidupan kita disadarkan. Kalau kita menjadi orang percaya saat ini, itu bukan karena kita orang baik atau karena itu Allah mengatakan kepada kita ini adalah orang yang berharga di hadapan-Nya. Walaupun kita saat ini belum memahami dengan baik bagaimana kita berharga di hadapan-Nya, tapi Allah mengatakan di ayat 30b dan c, kita sudah dibenarkan di hadapan Allah. Artinya itu di hadapan Allah kita ini tidak bersalah dan kita akan dimuliakan pada akhirnya. Artinya itu kelak tubuh kita ini akan diubah dan kita akan menyerupai Kristus. Kita kembali di dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Bapak Ibu dan juga Nobos, walaupun kita sekarang tidak melihat Allah bekerja, tapi yang pasti Allah sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan saat ini. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berhenti khawatir. Kalau kita sedang lemah, bersandarlah pada Roh Kudus, serta bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita. Allah bersama dengan kita. Amin. Bertemu. Terima kasih Maha Tuhan. Doa kamu dengan ipatengan malu nami Tuhan mari hadamu. Setomoni tong-tong pagduluhan namin sonari. Persayawan namin pagkurja Tuhan dari pagduluhan namin. Dengan berbagai pengalaman yang kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Ibotokan namin hamrajut keganyusan, keberhasilan, sukacita bersama dengan pergumulan, persoalan yang kami alami dalam hidup kami. Pemberian kami gabe usi Tuhan, sama Yesus Kristus anak Tuhan. Gabe lagi seturut kubani harus sungguh kami. Gabe sama penggamu perguluhan kami. Terima kasih Tuhan. Langkah kita dikelengkapkan kami dari dulu kami dipilihkan kami. Tapi tongkong Tuhan berhujah bagi dulu kami. Membukai kami, persidaskan kami Tuhan haduan, banyak sangapan, nadoma dikasih sehambin kami. Tunggu-tunggu kami Tuhan, baik perdalangan itu kami. Asik ulang ganggang kami kumbamu, asik ulang mulu hapuskan kami. Tapi semakin teguhlah Tuhan di dalam iman kami. Jangan lambing tiap permohonan kami Tuhan.
bersandar lapang sandean bubamu, prosi mengandalkan. Terima kasih banyak kamu Bapa, kadang ondus benami, masuk pasang manami Tuhan. Asehatamuin magului bagas kanami, jangan hatamuin majukan, nama bubang manami, tubuh harus. Terima kasih Bapak terpuji Maha Tuhan. Jawab matong benami, ibadah Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.